Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, dan dalam pimpinan Tuhan, karena damai sejahtera senantiasa mengawali hidupmu. Amin. Soul Seeker, pada tayangan kali ini aku ingin membawakan sebuah tema atau judul yang mengatakan menjalani ketetapan Tuhan dalam hidupmu. Aku ingat sebuah lagu yang sangat kuno, sangat lama. Boleh dikatakan lagu ini waktu aku masih kecil, aku selalu menyanyikan lagu ini. Tersembunyi ujung jalan. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Lagu ini terdapat dalam Kidung Jemaat 416. Satu lagu yang diambil dari kesaksian hidup, yaitu Abraham, di mana terdapat dalam Kejadian 12 ayat pertama sampai keempat yang berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah. Ini panggilan untuk pergi. Satu misi yang dia tidak tahu. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau, artinya Allah yang mempunyai kehendak. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Soul Seeker, kita hidup ini bagaikan seorang musafir yang mengembara terus berjalan sampai batas waktu hidup kita. Soul Seeker menyadari atau tidak, sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, kita ini mengembara, hidup dengan satu tujuan sampai batas waktu hidup kita. Ada dua tokoh yang aku munculkan, yaitu Abraham atau Abram dan Yusuf, yang hidupnya mengembara seperti lagu tadi. Tersembunyi ujung jalan. Banyak orang memiliki pandangan keberhasilan identik dengan hidup yang kaya, sehingga orang mengejar dan berusaha untuk hidup kaya. Motivasi itu dipacu karena supaya hidupnya enak di kemudian hari. Namun prinsip Alkitab mengenai berkat finansial sangat berbeda. Hal tersebut nampak dalam hidup Abraham. Dikatakan firman Tuhan, Abraham diberkati Tuhan
dan menjadi sangat kaya. Dikatakan dalam Kejadian 13 ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternaknya, perak dan emasnya. Dia sangat kaya, very rich. Firman-Nya mengatakan, aku akan membuat engkau, yaitu Allah yang mempunyai kehendak terhadap Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku di sini Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, ini luar biasa. Tuhan menghendaki Abraham untuk dijadikan kaya, ditetapkan menjadi orang yang sangat kaya. Soul Seeker, kehendak Tuhan tidak bisa kita bantah ataupun kita gagalkan. Jikalau Tuhan mau menjadikan Abraham kaya, maka hal itu terjadi. Entah dari mana sumbernya, entah berawal dari apa, kalau Tuhan menetapkan Abraham menjadi orang kaya, jadi. Begitu juga kalau Tuhan mau menjadikan kamu kaya, maka hal itu akan jadi dan pasti terjadi. Tetapi jika Tuhan punya kehendak terhadap Ayub, ketetapan terhadap Ayub untuk dijadikan dan mengalami emptiness, bankrupt, artinya habis, sampai kosong, habis, melarat, bangkrut. Tetapi jika Tuhan mau menyelamatkan, maka tidak ada satupun yang dapat menggagalkan kehendak Tuhan ataupun ketetapan Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 4 mengatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ingat, jangan sampai kita menghakimi orang. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Mengerti? Artinya ada peranan Tuhan yang sangat besar terhadap pribadi orang itu. Abraham diberkati Tuhan dan dijadikan sangat kaya. Hal itu bukan sebuah keinginan Abraham pribadi untuk menjadi kaya, tetapi Tuhan yang menetapkan Abraham menjadi kaya. Hal ini beda dengan orang yang pikirannya hanya tertuju bagaimana bisa menjadi kaya. Dia akan kerja mati-matian, siang untuk malam, malam untuk siang, malam-malam sampai pagi pun dia masih menghadapi pekerjaan, tidak ada berhentinya. Dia coba terus menunjukkan bagaimana dia menjadi kaya dengan kerja mati-matian. Bahkan ada yang ngirit, dihitung, semua pengeluaran dihitung. Jangan sampai nanti dia menjadi kekurangan. Beda dengan orang yang ditetapkan Tuhan menjadi kaya. Soul Seeker menentukan masa depan. Banyak orang berpikir dia harus memiliki pendidikan yang terbaik karena sarana itu mencapai sebuah tujuan. Bahkan pergaulan menjadi sarana untuk mencari peluang bisnis dengan bertemu investor. Juga gereja dan jemaat dipakai untuk menjadi sarana menentukan masa depan. Ada jemaat yang kaya atau tidak. Jadi ada orang yang memilih datang ke sebuah gereja yang dilihat bagaimana kondisi situasi jemaatnya. Dia tidak akan mau kalau jemaatnya miskin semua. Untuk apa dia datang ke sana? Karena di sana dia tidak akan mendapat apa-apa dari pergaulan dengan jemaat. Maka ada istilah, jangan salah pergaulan. Bahkan ini masuk dalam kriteria menjadi jemaat. Alkitab tidak melarang kekayaan. Betul? Tetapi memperingatkan agar tidak menjadikan keinginan kekayaan sebagai tujuan hidup atau berusaha, bersusah payah mencarinya
Amsal 23 ayat 4. Karena harta itu tidak abadi, Amsal 23 ayat 5. Dan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Fokus utama seharusnya adalah hidup dalam hikmat, mencukupkan diri. Ibrani 13 ayat 5. Dan mengandalkan Tuhan. Baik, kita kembali kepada Abraham. Abraham dijadikan kaya oleh Tuhan bukan untuk konsumsi pribadi, di mana dia harus menumpuk kekayaan buat diri sendiri, melainkan Tuhan menunjukkan sebuah tujuan misi ke bangsa-bangsa. Engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi, ini bangsa-bangsa, akan mendapat berkat melalui Abraham. Kejadian 12 ayat 2-3. Kekayaan Abraham adalah alat penginjilan, tanda kasih Allah, dan sarana untuk menunjukkan kuasanya kepada orang yang tidak percaya. Mengerti ini? Jadi waktu kita diberkati kekayaan, pasti ada maksud Tuhan untuk sebuah alat penginjilan. Menjadi terang, menjadi berkat bagi orang. Dijadikan kaya bukan untuk pamer, untuk flexing, di mana dikatakan aku harus menunjukkan terang itu, maka orang harus lihat bagaimana aku diberkati Tuhan. Seeker, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Kita tidak diminta Tuhan untuk pamer kekayaan. Kita tidak diminta Tuhan untuk flexing kekayaan. Kita mengenal Abraham dengan stigma yang menempel pada dirinya, bapak orang percaya. Jarang kita mengetahui jika Abraham sebenarnya adalah seorang raja. Firman-Nya mengatakan, aku akan membuat engkau. Di sini menunjukkan Allah yang punya ketetapan, kehendak menjadikan Abraham bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kehendak Allah berarti sama dengan sebuah ketetapan. Kehendak Allah berarti sama dengan sebuah ketetapan. Ketetapan Allah terhadap seseorang menurut Alkitab adalah sebuah rencana kekal yang bijaksana dan tidak berubah yang ditetapkan Allah sebelum orang itu lahir di dunia. Artinya ketetapan itu sudah dijadikan mencakup segala sesuatu yang akan terjadi. Baik sesuatu yang mulia, yang indah, maupun sesuatu hal yang buruk. Semua itu terjadi demi kemuliaannya. Soul Seeker tahu bagaimana Tuhan mengatakan dalam Injil, pikulah salib, sangkal dirimu. Artinya itu sebuah ketetapan yang kita tidak bisa menghindari. Sebagai orang Kristen, kita harus memikul salib. Itu ketetapan. Sebagai orang Kristen, kita harus menyangkal diri kita dan menjadi seperti Kristus. Efesus 1 ayat 11 mengatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Artinya kita akan menerima apa yang dari Tuhan, entah itu sesuatu yang indah, yang mulia, atau sesuatu yang buruk. Seperti Ayub, dia mengalami hal yang buruk, dia mengikuti, dia menerima apa yang buruk yang daripada Tuhan. Tetapi itu semua ketetapan yang digariskan hidup Ayub untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, di mana dalam sesaat Tuhan mengembalikan 2 kali lipat kekayaan Ayub. Ketetapan Tuhan ini mutlak, suci, dan mencakup seluruh sejarah dari pribadi seseorang. Amin. Berarti hidupmu ada dalam ketetapan Tuhan. Apa yang terjadi sekarang ini, apa yang ada dalam kehidupanmu saat ini, merupakan proses menuju ketetapan Allah. Hal ini bukan rencana tentatif, tidak lagi bersifat sementara. Jadi, jika rencana tentatif masih dapat berubah tergantung pada kondisi tertentu.
coba-coba, eksperimental, hal-hal yang sementara. Tetapi hal ini adalah berarti hal ini rencana tersebut tetap, bersifat tetap, final, pasti, dan rencana yang sudah difinalisasi dan akan dilaksanakan dalam hidupmu. Sebuah contoh apa yang dialami Yusuf dengan bermula dari mimpi-mimpi yang datang dari Tuhan, dan ketika itu diceritakan kepada kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, hal ini menimbulkan kesenjangan antara saudara-saudaranya hingga suatu hari Yusuf disingkirkan dari keluarganya. Hal ini merupakan ketetapan dari Tuhan. Ketetapan tertulis dari kitab Mazmur 105 ayat 17, dikatakan diutusnyalah Yusuf. Diutusnyalah seorang atau Yusuf mendahului mereka yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Artinya ketetapan kehidupan Yusuf dijadikan budak, diikat kakinya, lehernya masuk ke dalam besi. Tetapi itu semua proses mengalami ketetapan dijadikan budak. Tetapi di situ Allah sudah mengatakan pada awalnya, Yusuf diutus mendahului bangsa Israel untuk menerima ketetapan dan kehendak Allah untuk menjadi orang yang terhormat, untuk menjadi orang nomor satu di istana Raja Firaun di negara Mesir. Tetapi Yusuf harus masuk dalam perjalanan proses hidup itu untuk menggenapi, dalam hidupnya untuk menggenapi ketetapan Tuhan, yaitu dengan menjalani kehidupan yang menderita dan menjadi korban kejahatan dari saudara-saudaranya. Ia dijadikan budak, disiksa, dipenjara. Ia menyadari jika ketetapan Allah atas dirinya harus terus berlangsung, walaupun ia tidak tahu ujung jalan kehidupannya, seperti seorang musafir yang mengembara. Soul Seeker, Mazmur 119 ayat 71, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ayat ini menjelaskan bahwa pemazmur mau untuk kita belajar ketetapan Tuhan atau isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian dikatakan di sana bahwa Taurat atau firman Tuhan itu lebih besar nilainya daripada ribuan keping emas atau perak. Percuma jika kita mempunyai kekayaan dunia, tetapi tidak mempunyai firman dalam hatinya, di dalam hidupnya. Karena apa? Karena hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan hikmat untuk kita bisa mengambil keputusan yang besar dan membawa kepada kebaikan kita. Pemazmur mengatakan, jika menjalani hidup yang tertindas, semuanya itu untuk belajar ketetapan Tuhan, dan hal itu lebih dari kemewahan hidup yang berlimpah. Soul Seeker, apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini? Mungkin engkau sementara tertindas dengan berbagai macam masalah, kesukaran hidup, pergumulan yang tidak pernah berhenti-berhenti. Terus dari hari ke hari engkau menghadapi segala kekhawatiran, kesukaran hidup. Tetapi aku mau katakan, belajarlah masuk dalam proses untuk menjalani ketetapan yang Tuhan berikan. Hal ini sama yang dialami oleh Abraham, di mana ia ditetapkan menjadi orang yang sangat kaya, tetapi ia harus menjalani hidup yang penuh kebingungan. Ia harus keluar dan tinggalkan zona nyaman, zona kemapanan hidup untuk menjalani hidup, untuk mengikuti ketetapan Tuhan ke suatu negeri yang tidak diketahuinya. Ini sulit. Ini sangat sulit untuk dijalani. Dia taat, mau keluar, tetapi dikatakan dia tidak tahu harus pergi kemana. Abraham pun taat,
terhadap panggilan Tuhan untuk pergi ke tempat yang belum ia ketahui. Waktu yang dihadapi adalah waktu yang membingungkan. Hari-hari yang dihidupi adalah hari-hari yang stuck, yang tidak tahu harus bagaimana, yang tidak tahu ujung pangkalnya. Ini bagaikan musafir yang mengembara. Abraham dan Yusuf dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi, menjalani proses ketetapan Allah baginya. Pada ujung jalan hidup Abraham, Tuhan membuat namanya masyhur dan kekayaannya sangat banyak. Ketetapan untuk dijadikan kaya agar hidupnya menjadi berkat bagi semua bangsa. Begitu juga dengan Yusuf, menjadi orang terkemuka atau mangku bumi di Mesir. Dari seorang budak hingga menjadi penguasa untuk menjual gandum bagi semua bangsa yang saat itu dilanda kelaparan. Soul Seeker, hari ini aku ingin mengencourage, mendorong kalian untuk apa? Untuk kamu tetap taat, yakin, percaya, jalani saja dengan setia. Hal-hal yang membingungkan, hari-hari yang membosankan, pergumulan yang tidak pernah selesai, terus dan terus. Dan pada saat kita menjalani proses dan menggenapi ketetapan Allah dalam hidupmu, engkau akan lihat bagaimana ada hari yang indah seperti firman yang saya bacakan tadi. Sampai firman-Nya genap dan janji Tuhan membenarkan. Soul Seeker, jalani kehidupanmu yang hari ini mungkin tidak menentu. Engkau dalam keadaan kebingungan, engkau tidak ada pertolongan siapapun. Engkau seperti orang yang duduk, tidak tahu harus bagaimana. Doa pun bagaimana, engkau tidak tahu. Jalani dengan setia dan taat, karena ketetapan itu diberikan dalam hidupmu sebagai kehendak Tuhan yang indah nantinya. Karena engkau dipersiapkan untuk menjadi terang. Engkau dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, di lingkaran keluargamu, di lingkaran orang-orang segerejamu, di lingkaran bangsa, dan sampai ke bangsa-bangsa. Sampai firman-Nya genap dan janji Tuhan membenarkannya. Amin. Inilah kiranya menjadi berkat. Kita hidup mengembara seperti seorang musafir, karena kita menjalani ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan yang sudah ditetapkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kau tidak usah lihat kanan kiri bagaimana hidup orang lain. Lihat dirimu. Tuhan punya ketetapan yang indah, yang luar biasa dalam hidupmu. Jalani dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Aku akan berdoa bagi kalian semuanya. Tuhan Yesus, pada kali ini Tuhan, aku hamba-Mu mendoakan untuk setiap orang yang mendengar kabar sukacita daripada firman-Mu, di mana Tuhan, aku membentangkan tentang ketetapan yang Tuhan berikan pada setiap pribadi orang. Biar kami menjalaninya dengan setia. Kami tidak usah bingung dengan apa yang sekarang ini kami alami, karena kami tahu pada ujung jalannya Tuhan akan membukakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, biar kami setia dan taat. Dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami menjalani ketetapan Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Have a new shalom alaihim. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Haleluya. Dalam doa
tanganku diangkat ke surga, mulutku nyanyi nyanyian baru. Kudus, bimbinglah hidup ini menjadi alat kasih-Mu. Ku berlutut dekat kaki Tuhan, ku basuh dengan air mata. Ku pandang Yesus dan